Kalimantan dahulu disebut juga dengan Borneo adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara. Dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan, hutan yang lebat dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok telah memberi kehidupan bagi rakyat Kalimantan. Alkisah nan jauh di desa terpencil di tengah pedalaman, hiduplah seorang janda tua dengan anaknya yang bernama Darmi. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak mewariskan harta sedikit pun. Sang ibu terpaksa bekerja di sawah milik orang sebagai buruh upahan. Sementara putrinya Darmi adalah seorang gadis yang manja. Selain manja, ia juga seorang gadis yang pemalas dan pesolek. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi wajahnya di cermin. Setiap sore selalu hilir mudik di jalan kampung tanpa tujuan yang jelas, kecuali untuk mempertontonkan kecantikannya kepada penduduk kampung. Sama sekali tidak membantu ibunya bekerja. Hingga suatu hari, ibu Darmi mengajak Darmi untuk bekerja di sawah membantu ibunya. Akan tetapi, Darmi tidak mau karena khawatir jika kulitnya kotor. Demikianlah berkali-kali Darmi tidak memedulikan ibunya yang susah payah bekerja demi tidak mendapatkan upah yang besar. Tetapi setelah mendapat upah, Darmi selalu minta uang kepada ibunya. Tapi dia sendiri tidak mempedulikan ibunya yang bekerja setengah mati. Hingga suatu hari, Ibu Darmi ingin ke pasar dan Darmi minta tolong untuk membelikan bedak yang baru. Ibu Darmi tidak tahu bedak apa itu. Lalu Ibu Darmi mengajak Darmi untuk ikut ke pasar. Awalnya Darmi menolak, akhirnya Darmi ingin ikut ke pasar asalkan ibunya berjalan di belakang karena Darmi malu. Betapa pedihnya sang ibu melihat kelakuan anaknya. Walaupun kesal karena kasih sayang ibu, tetap mengikuti kemauan anaknya. Mereka lalu berjalan ke pasar, tapi walaupun mereka ibu dan anak, penampilan mereka sangat berbeda. Bagai bumi dan langit, tidak tampak sebagai sebuah keluarga. Pada saat perjalanan ke pasar, Darmi bertemu seorang pria. Lalu pria itu bertanya, siapa yang ada di belakangmu? Darmi menjawab, pembantunya. Ibu Darmi lalu berdoa agar Darmi mendapat hukuman yang setimpal. Lalu Darmi memohon maaf atas apa yang telah dibuatnya. Namun apa hendak dikata, takdir telah ditentukan. Darmi, gadis durhaka itu kini telah menerima karmanya. Penyesalan kini tidak berguna. Walaupun telah menjadi batu, ibu dengan penuh kasih sayang memperhatikannya. Kini batu itu masih bisa dilihat di tebing pedalaman Kalimantan Barat. Masyarakat menyebutnya sebagai batu menangis.